meningkatnya harga minyak dunia ini tentu berdampak pada kondisi APBN bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, kita masih mengimpor BBM dan memberikan subsidi terhadap BBM tersebut agar bisa tetap dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karenanya pemerintah merasa perlu diatur. Salah satu bentuk pengaturannya seperti tadi yang sudah Anda simak adalah melalui aplikasi My Pertamina. Tetapi apakah memang pengaturan melalui aplikasi ini sudah cukup tepat? Oleh karenanya pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenai beli BBM pakai aplikasi, kenapa ribet. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama saya sapa adalah anggota DPR RI, ada Pak Kardaya Wanika. Pak Kardaya, selamat malam. Apa kabar? Boleh dipakai mic-nya Pak untuk bisa menyapa pemirsa di rumah? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sebelah beliau ada staf khusus Menteri BUMN, Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Arya sudah berkenan hadir di IBF TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bang Arya kembali ke IBF, kira-kira seperti itu. Di sebelah kiri saya ada ekonom Indef, Bang Abra Talato. Bang Abra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya tapi ya? Sehat. Dan terhubung melalui video conference ada anggota Dewan Energi Nasional, Pak Satya Yuda. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Satya? Alhamdulillah. Ini kemarin habis mantu, selamat Pak Satya. Ya, tahu aja. Karena putrinya juga Komisi 7, kira-kira seperti itu. Kita ke Pak Kardaya terlebih dahulu. Pak Kardaya, ini pasti ada catatan-catatan kritis dari Pak Kardaya, mengingat Pak Kardaya sangat concern kalau bicara tentang pengelolaan migas nasional. Silakan Pak Kardaya. Ya, jadi upaya Pertamina untuk mewujudkan bahwa subsidi itu lebih tepat sasaran itu mulia. Itu yang harus kita apresiasi. Lalu upaya yang melalui aplikasi melalui ini bukan hanya sekarang. Sudah lama ini dicoba sampai sekarang ya belum berhasil. Karena apa? Karena BBM itu adalah hajat hidup masyarakat. Nah, karena dia itu komoditas yang sangat penting, maka dia itu akan sangat memberikan dampak. Misalnya di negara-negara yang sudah maju seperti Prancis pun kemarin begitu harga migasnya naik, ada demo yang besar-besaran. Lalu di Kazakhstan harga LPG naik, dia dirombak kabinetnya. Dan statistik mengatakan yang paling banyak menjatuhkan pemerintah adalah masalah BBM. Karena BBM itu tidak hanya BBM ansih, tapi nanti kemana-mana. Nah sekarang mengenai rencana, saya katakan itu sangat mulia. Karena apa? Karena itu semua orang juga ingin bahwa subsidi yang dikeluarkan oleh negara itu tepat mengenai sasaran. Tapi saya memberikan komentar yang pertama, ini bukan urusan Pertamina. Ini urusannya pemerintah. Jadi mestinya tidak Pertamina yang di depan, tetapi Pertamina yang di belakang. Kalau Pertamina di depan, nanti ini bingung mana pemerintah, mana BUMN, mana perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini membingungkannya itu adalah mestinya ya lihat aja yang sudah jalan di tempat-tempat lain. Misalkan parkir pakai kartu aja jalan, tol pakai kartu jalan, itu tidak ribet-ribet gitu. Permasalahan utamanya itu nanti tidak di masalah IT-nya, tetapi memilih siapa yang dapat. Ini yang akan ini. Nah, kalau memilih yang dapat, maka ini urusannya urusan pemerintah. Karena ini subsidi. Subsidi itu barang milik negara, uang milik negara, pemerintah yang jadi. Saran saya Pertamina mendukung sangat bagus, tetapi yang di depannya itu harusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, itu bukan Pertamina. Nanti akan terbalik. Pertamina ngurusi pemerintah,
pemerintah nanti ngurusi perusahaan. Nah ini jadi pabaliut kata orang Jawa itu. Nah ini yang lalu yang berikutnya nanti kan pakai HP, pakai apa? Iya. Mestinya berpikir pemerintah Pertamina itu selalu mengatakan tidak boleh pakai HP di SPBU. Malah gambar HP dicoretnya tuh masih ada besar-besar. Nah sekarang kalau Pertamina menyarankan pakai HP, loh ini mana yang benar, mana yang salah ini? Pakai HP itu akan dikenakan tindakan, tapi kalau nggak pakai HP nggak bisa beli BBM. Jadi tolong dipikirkan lagi supaya apa yang regulate, apa yang disampaikan itu tidak bertentangan. Yang berikutnya lagi ini objeknya itu adalah rakyat kecil menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah itu biasanya ya gagap teknologi, tidak punya prasarana, tidak punya ini. Itu yang harus dipikirkan. Dan kalau di daerah sampai saat ini itu masalah internet tuh agak masih ini. Jadi kalau internetnya tidak bagus, terjadi antrian, nanti bisa dampaknya itu bisa akan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kalau menurut saya ini bagus, tapi pakai cara yang sederhana saja. Dari data-data yang ada, jangan dulu pikirin kendaraan CC-nya CC sekian, bukan itu, bukan kendaraan itu yang diatur, tetapi orangnya. Dari data-data itu maka dipilih si A dapat, si B dapat, si C. Kalau si A dapat itu lalu si A itu menyampaikan kendaraan apa yang dimiliki. Kalau yang dimiliki hanya motor, ya dikasih motor, jatah untuk motor. Katakanlah 1 bulan 60 liter misal. Jangan nanti dipakai 60 liter beneran, ini bahaya. Lalu punya mobil 1 hari 20 liter misalkan kali 25 hari kerja. Jadi berapa? Nah habis itu kasih kartu. Kartunya itu ya nebus di bank. Jadi dalam kartu itu dia punya katakanlah jatah misalkan mobil 500 liter sebulan. Dia bisa nyicil pokoknya 1 bulan 500 liter. Nanti ke SPBU tinggal gesek aja dia masih punya berapa gitu. Gesek gitu. Tiap ini gesek. Jadi bukan uangnya yang diinikan. Nah kalau nggak pakai gitu ya dia harus bayar harga non subsidi. Jadi di SPBU harganya harus non subsidi. Nah itu. Lalu pakai kartu ini itu akan misalkan nanti dipinjamkan ke orang lain, ya terserah. Jatahnya dia kalau dikasihkan orang lain terserah, tapi yang penting kan jatahnya gitu. Jadi ini hal-hal yang sederhana gitu. Jadi orangnya dulu yang di screen mana yang dapat, setelah itu mobilnya atau kendaraannya. Jangan dibalik, kendaraannya di CC segala macam itu enggak terlalu complicated gitu. Nah, satu lagi tolong angkutan umum. Angkutan umum harus bertahap, jangan buru-buru dibatasi. Kalau buru-buru dibatasi, di belakang angkutan umum itu ada penumpang. Penumpangnya itu masyarakat menengah ke bawah. Kalau terjadi sesuatu, penumpangnya yang akan gerak. Jadi itu. Lalu saya dengar mulai 1 Juli akan ada pendaftaran di Pertamina. Itu sangat baik pendaftaran, tapi sebelum pendaftaran sosialisasi. Tetapi lebih penting lagi bahwa ini tupoksinya Pertamina dan tupoksinya pemerintah itu harus jelas. Ini fungsinya pemerintah. Jadi sekali lagi Pertamina usahanya bagus, upayanya bagus, kita beri apresiasi, tetapi jangan di depan karena bukan urusan dia. Oke. Kasih. Di sini ada Bang Arya. Tentu kita butuh penjelasan lebih lanjut mengingat sebagai spokesperson dari Kementerian BUMN. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama saya sepakat tadi bahwa ini adalah niat baik. Karena apa? Yang berhak mendapatkan subsidi adalah rakyat yang berhak. Jangan sampai orang yang nggak berhak itu mendapatkan barang subsidi atau energi subsidi. Nah itu satu. Yang kedua dari datanya ASDM itu mengatakan ternyata BBM bersubsidi itu
itu ternyata dikonsumsi oleh 80%-nya itu oleh orang-orang yang nggak berhak. 20% hanya yang berhak. Nah, kembali lagi. Dan ini kan penting banget ya. Artinya memang karena apa? Pajak rakyat itu dipakai untuk subsidi ya harusnya dipakai untuk rakyat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang berhak? Maka mulailah diminta kita, tadi sepakat juga, sebenarnya inilah ranahnya di ESDM di belakang, dia ini depan, tapi dia minta kita BUMN, Pertamina sebagai karena operator terdepan ada di SPBU, meminta kita untuk mendata dan melakukan pendaftaran. Jadi sebenarnya ini adalah pendaftaran. Nah, masyarakat perlu didaftar. Bagaimana cara mendaftar? Nah ini yang kadang-kadang, yang terangkat ini sebenarnya hanya My Pertamina, ini sayangnya. Sebenarnya ada 3 nih, 3 yang metode untuk mendaftar bagi rakyat. Yang pertama pakai aplikasi. Ya. Itu yang dia mengenal yang namanya handphone, smartphone lah gitu ya. Kalau dia nggak bisa di situ, maka dia bisa yang kedua lewat website. Ya. Websitenya My Pertamina, website ya. Jadi lihat di komputer atau lihat mana bisa. Yang ketiga, kalau yang kedua ini dia nggak bisa, dia bisa manual mendaftar di SPBU Pertamina. Jadi dia bisa mendaftar di SPBU Pertamina yang nggak punya handphone ataupun yang nggak tahu bagaimana mendaftar lewat website. Nah ini yang ketiga ini yang nggak terangkat, yang terangkat cuma aplikasi. Jadi rame di aplikasinya, padahal ada yang namanya manual. Jadi rakyat bisa datang ke SPBU mendaftarkan dirinya membawa semua administrasi yang dibutuhkan. Nah kemudian setelah itu nanti data tersebut akan diseleksi oleh teman-teman SDM. Karena yang punya hak menentukan siapa yang berhak dan siapa yang nggak berhak itu teman-teman SDM. Dan mereka yang nanti approve apakah orang tersebut terdaftar atau nggak terdaftar. Nah setelah terdaftar nanti orang yang pakai My Pertamina di handphonenya ada QR code. Nah untuk yang dikirim pakai website akan dikirim lewat email itu pun QR code. Nah untuk yang manual QR code-nya itu ditempel di kendaraannya. Jadi kendaraan masyarakat itu ditempel kendaraannya nih QR code-nya. Nah ketika nanti dia di SPBU itu nggak ada lagi handphone-handphonean. Jadi dia nanti akan di-scan barcode-nya. Jadi kalau dia manual pakai mobil gitu, pakai motor gitu ya, di-scan, oh dia berhak. Langsung dia beli. Dia beli cash bisa. Kalau lihat My Pertamina artinya dia beli jauh-jauh hari pakai aplikasinya, nggak usah harus lewat situ. Dia beli beberapa menit atau sebelumnya bisa beli. Tapi bisa beli cash. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dan gak usah ada khawatir bahwa ada orang yang pakai handphone di dekat nozzle-nya Pertamina tersebut. Karena sebenarnya dia scan itu di luar itu, jangkauan itu. Jadi orang lewat datang di scan baru beli dan segitu. Nah inilah proses yang sebenarnya dilakukan oleh nantinya pada saat mulai pendaftaran tanggal 1 Juli. Pendaftaran ini juga di trial. Jadi nggak langsung seluruh Indonesia. Di trial di 5 provinsi, 11 kabupaten kota di 5 provinsi. Provinsinya adalah ada Jogja, ada Jawa Barat, ada Sumatera Barat, ada Kalimantan Selatan dan satu lagi Sulawesi mana gitu. Nah itu ada di trial di 11 kabupaten di daerah lokasi tersebut. Nah dari trial tersebut akan akan dievaluasi di mana masalahnya. Nanti diperbaiki secara teknis. Jadi sebenarnya yang heboh kan orang semua ini aplikasi Pertaminanya yang heboh gitu ya. Tidak mau lihat ada poin 2 dan ada poin 3 tadi. Jadi poin 3 manual bisa. Jadi nanti itu malah seperti kartu petani yang ditempel di kendaraannya. Yang akan di-scan ketika dia mau beli. Dan belinya kembali lagi bukan bisa pakai handphone tapi sebelumnya tapi bisa pakai cash juga. Jadi clear sebenarnya, dia nggak ada masalah. Cuma informasinya mungkin simpang siur
sehingga seakan-akan pakai handphone di situ. Gitu Mbak. Lalu bagaimana kemudian verifikasinya dan berapa lama proses ini akan berlangsung? Mengingat apabila tidak segera dilakukan tentu saja yang jebol adalah APBN karena harga minyak masih belum juga turun. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Sebelum nanti kita ke Bang Arya lagi, kita ke Den dulu. Pak Satya, ini beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas dan menyinggung karena memang untuk subsidinya ini kan besar dana yang sudah dikeluarkan dan mengalami pembengkakan tentunya. Nah, kalau dari catatan Den sendiri Pak Satya. Ya, saya ingin memulai dari salah satu tupoksi daripada Dewan Energi Nasional itu kan melakukan pengawasan dari kebijakan energi nasional. Di dalamnya ada rencana umum energi nasional yang sifatnya lintas sektoral. Ya, sehingga kalau kita merujuk Undang-Undang 30 tahun 2007 bahwa subsidi energi itu memang ada. Nah, jadi mesti harus diingat gitu bahwa momentum yang sekarang lagi rame gitu, itu sekaligus bisa menjadi sosialisasi bahwasannya ada dua jenis bahan bakar minyak yang dikategorikan tersubsidi, satu yang JBT dan yang JBKP. Nah, ini mesti dipahami gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat ada dua jenis komoditas yang dijaga harganya, ya, otomatis pemerintah tidak menginginkan bahwa ini tertuju pada orang yang tidak tepat. Maka tadi saya senang sekali Pak Gardaya dan juga Bung Arya sepakat kita bahwasanya ini merupakan usaha bagaimana supaya subsidi itu tidak membengkak dan tepat sasaran. My Pertamina itu salah satu tools. Ya, sebetulnya sudah cukup lama kita diskusikan karena pola distribusi sesuatu yang dalam tanda petik bersubsidi itu memang lebih bagus apabila dilakukan secara tertutup atau semi tertutup paling tidak. Jadi bukan terbuka ya. Maka saya tadi ingin menindaklanjuti yang disampaikan Pak Gardaya. Yang penting itu adalah jenis atau siapa yang menjadi penerimanya. Maka pemerintah dalam hal ini tentunya semua sektor itu kita juga lagi memperbaiki nanti revisi daripada lampiran Perpres tahun 191 tahun 2014. Karena di situ Pertalite itu belum masuk ya. Yang masuk baru premium. Nah, kita juga pengen lihat siapa konsumen penggunanya, itu harus dirinci betul. Ya, supaya nanti jelas betul bahwa misalkan yang terkategori orang yang tidak mampu itu siapa saja. Ya, kalau misalkan dia badan usaha itu badan usaha yang bagaimana? Ya, apakah kelompok nelayan masuk di dalamnya? Itu tentunya nanti akan dirinci betul dengan adanya revisi Perpres yang nomor tahun 2014 191. Jadi mudah-mudahan nanti akan disusulkan, kan ini menjadi dasar daripada negara untuk memberikan subsidi kepada orang-orang yang targeted tadi gitu. Nah, jadi itu menurut saya menjadi satu hal yang sangat penting, payung hukumnya segera diperbaiki dan nanti ini akan memudahkan implementasi dan kita juga harus menyadari bahwa kalau kita melihat dari waktu ke waktu ya, yang JBT dan yang JBKP tadi, yang JBKP, yang penugasan khusus, itu kalau kita melihat dari angkanya, itu sudah bisa dimungkinkan meledak tuh tinggi. Ya, jadi kalau kuota existingnya JBT itu ya, yang jenis bahan BBM yang tertentu itu 14,9 juta. Tapi prognosanya itu bisa sampai 17,2. Jadi ada gap di sini 2,3 juta. Yang JBKP itu 23,05 itu adalah kuotanya. Tapi kalau kita melihat prognosa demand-nya bisa sampai 28,4. Jadi ada 5,35 juta. Kalau kita total JBT dan JBKP sendiri itu sudah ada potensi ya akan lebih daripada kuota existing itu sekitar 7,6 juta kiloliter. Nah, kalau tidak kita awasi dengan baik, ya otomatis itu akan lebih tinggi lagi, gitu, akan meledak. Maka menurut saya ini menjadi momen yang bagus untuk bersosialisasi bahwa yang kita bicarakan itu lebih kepada dua jenis BBM ya yang dijaga harganya. Nah, nanti baru kita berbicara masalah
affordability, mengenai kemampuan daya beli daripada masyarakat. Itu yang nanti lampiran Perpres itu perlu segera disempurnakan. Nah, itu yang menjadi pengamatan DEN ya, karena DEN menginginkan sesuai dengan perintah Undang-Undang 30 tahun 2007 bahwa subsidi energi itu haruslah tepat sasaran. Ya, kita harap nanti yang dijelaskan oleh Bung Arya tadi mengenai My Pertamina, detailnya bagaimana, ya itu harus kita hargai sebagai upaya kita untuk melakukan pola distribusi tertutup ya di dalam rangka menjaga volume daripada BBM yang disubsidi. Nah, yang tidak kalah penting ya, saya ingin sampaikan juga di sini, mudah-mudahan ini juga menjadi satu momentum kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa ini ada uang negara yang diperbantukan kepada masyarakat yang membeli dua jenis BBM tadi. Nah, sehingga mereka mempunyai kesadaran ini akan merubah perilaku. Dengan demikian orang akan tidak mudah menghambur-hamburkan. Kan harapannya begitu ya. Lantas yang kedua, apabila ada penyelewengan, ada tindakan-tindakan yang ilegal, itu rakyat semuanya juga harus menyadari bahwa ini menjadi musuh bersama. Karena apa? Karena di situ ada uang negara yang melekat di dalam komoditas daripada BBM yang sekarang ini dalam kita upayakan untuk dijaga. Jadi menurut saya ini satu hal yang bagus. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum kita untuk mensosialisasikan dari semua aspek. Termasuk tadi yang dijelaskan detailnya ternyata My Pertamina itu tools yang nantinya bisa juga dilakukan secara manual dan lain sebagainya. Saya menghormati langkah-langkah itu tentunya ya. Tetapi yang esensi yang besar adalah marilah kita jaga bersama karena ini adalah uang negara, ini adalah uang rakyat gitu ya, yang diperbantukan dalam rangka negara itu menjaga supaya daya belinya ada, menghindari adanya inflasi ya, jangan sampai inflasi terkerek tinggi yang akhirnya juga akan merusak daya beli daripada masyarakat. Mari kita hargai semuanya dalam hal ini. Ya, ini niat baik Mas Abra. Kalau kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang ya, apalagi pasca pandemi, tentu banyak orang yang berharap tidak kemudian ada gap subsidi dan non subsidi, karena khawatirnya nanti tetap aja celahnya masih ada karena Indonesia paling cerdas dan kreatif untuk bisa mencari celah. Silakan. Ya Mbak Mano, saya melihat polemik mengenai wacana pendaftaran pembelian BBM melalui aplikasi My Pertamina ini, saya melihat ini hanya isu di hilir yang sebetulnya saya lihat ini ada isu besar, entah ditutup-tutupi atau banyak pihak yang menghindar dari isu akar masalahnya gitu. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bang Arya, oleh Pak Yuda juga bahwa sebetulnya problemnya adalah pemerintah ini sekarang harus punya sikap yang tegas ya untuk melindungi ekonomi dan daya beli masyarakat ini. Kebijakan yang mau diambil ini adalah apakah memilih memberikan subsidi, artinya all out untuk menjaga inflasi, atau yang kedua adalah tetap merasionalisasi kebijakan itu dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Nah, tadi Pak Yuda sudah menyampaikan juga bahwa ada potensi over kuota untuk Pertalite dan juga solar. Nah, itu tadi dari sisi potensi over kuota, dari catatan saya juga sampai Mei ini ya, itu misalnya untuk Pertalite itu sudah hampir 70% lebih mendekati kuota. Solar pun mendekati 90%. Jadi saya melihat justru udah 90%. Hampir 90%. Padahal masih bulan Juni. Iya, sudah bulan Mei gitu, akhir Mei. Oke. Artinya memang ini sebetulnya kondisi yang cukup krusial ya. Saya melihat ini Pertamina sebetulnya terdesak yang melakukan terobosan ataupun inovasi untuk mengeluarkan kebijakan seleksi konsumen BBM bersubsidi, karena memang Pertamina saya melihat tersudut karena satu sisi mereka harus melayani masyarakat karena diberi penugasan ya untuk memenuhi pasokan BBM, tetapi di sisi lain mereka terbatasi dengan jatah kuota BBM bersubsidi. Nah, ini kan pemerintah lagi-lagi saya melihat tidak menunjukkan sikap yang jelas, sehingga yang justru menjadi kambing hitam akhirnya saya menilai adalah BUMN itu sendiri, Pertamina itu sendiri. Nah, walaupun pemerintah kita tahu di bulan Mei lalu sudah melakukan revisi ataupun tambahan subsidi dan kompensasi BBM dari 152 triliun menjadi 502 triliun, tetapi nyatanya itu tidak cukup ya untuk menutup adanya potensi tambahan kuota dari Pertalite dan juga dari solar. Nah, kenapa
kita khawatir terjadi over kuota karena memang ternyata ya fenomenanya setelah dilakukannya penyesuaian harga BBM non subsidi ya Pertamax maupun yang LPG 3 kg di bulan Desember dan Februari itu terjadi fenomena shifting atau migrasi konsumen dari BBM non subsidi ke BBM bersubsidi. Dari catatan saya misalnya Pertalite itu konsumsinya meningkat 13,8%. Kemudian Pertamax konsumsinya turun 26%. Artinya memang real. Masyarakat karena adanya disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi yang cukup jauh itu mengakibatkan terjadinya shifting. Nah, konsekuensi atas penyesuaian harga ini kemudian berdampak terhadap potensi terjadinya over kuota. Ini saya melihat pemerintah mencoba menghindari atau mungkin belum bersikap secara tegas sehingga kita melihat BUMN sebagai tameng menjadi saya melihat menjadi sasak gitu yang akhirnya ketika melakukan terobosan untuk mencoba mengurangi beban over kuota dengan yang saya dengar malah sebetulnya menjadi sasaran adalah konsumen menengah atas yaitu kendaraan roda 4 tetapi karena berita ataupun mungkin sosialisasinya kurang lama kemudian juga sudah keburu digoreng oleh beberapa pihak itu juga akhirnya menutup bahwa rasionalisasi dari kebijakan ini apa sih gitu. Jadi saya melihat ini masih ada kesempatan buat pemerintah ya juga bisa mendudukan masalah ini secara clear. Jangan sampai saya khawatir nanti ketika betul-betul terjadi over kuota ya Pertamina kan tentu tidak boleh menyalahi core bisnisnya untuk tetap mendapatkan keuntungan. Artinya ketika kuotanya sudah habis tidak mungkin Pertamina menanggung rugi. Karena bentuknya adalah perusahaan. Betul, karena kan tetap harus ada bisnis orientasinya juga. Gitu. Jadi pemerintah harus jelas ketika ini kondisinya sudah cukup darurat, harus diputuskan segera untuk apakah ditambah kuota atau kalaupun mau subsidi, saya pikir ini subsidi semi tertutup juga nanggung. Jadi pemerintah sebetulnya sebelum COVID-19 itu sudah lama mewacanakan dilakukannya transformasi subsidi secara tertutup. Yang sebetulnya mekanismenya sangat jauh berbeda dengan yang sekarang ini kita berbincang dengan aplikasi My Pertamina. Nah, jadi saya membaca juga di dalam Undang-Undang APBN 2022, sebetulnya di pasal 42 itu disebutkan bahwa pemerintah bersama DPR itu memiliki celah untuk melakukan penyesuaian kembali APBN karena kondisinya ada kedaruratan. Nah, tinggal pemerintah melihat ketika kuota BBM bersubsidi ini sudah melampaui kuota, apakah pemerintah melihat ini sebagai darurat atau tidak? Dan apakah pemerintah juga merefleksikan kondisi di negara-negara lain ketika terjadi misalkan gangguan pasokan BBM sehingga menimbulkan juga timbulnya konflik di masyarakat, menimbulkan kekisruhan politik dan sebagainya. Ini juga saya pikir pemerintah juga harus hati-hati dan harus mengantisipasi segala implikasi sosial ekonomi politik di tanah air. Gitu, Mbak. Karena ini merupakan komoditi strategis tentu saja singgungannya itu sangat sensitif. Nah bagaimana sebenarnya ketegasan yang bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan agar nggak nanggung yang kalau terus-terusan tanggung pasti akan berdampak pada APBN kita. Saat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Pakai aplikasi gitu mungkin agak repot ya, kita kayak mau ngisi BBM aja harus buka aplikasi itu gitu kan, dan nggak semua orang juga gitu yang punya handphone smartphone. Batas mewah kan kita nggak tahu mewahnya seperti apa, klasifikasi mewahnya, jadi agak sedikit repot sih apalagi kalau perlu pakai aplikasi-aplikasi segala, dan kenyataan di lapangannya mungkin sosialisasinya harus lebih gencar lagi ya kalaupun nanti akan dilangsungkan. Ya nggak setuju Pak, itu kan bikin ribet buat driver, mestinya kan pasti macet untuk itu antriannya gitu. Iya, ini kita baru saja berdiskusi mengenai apa yang baru saja disampaikan oleh para pemirsa melalui Vox Pop barusan. Bang Arya, tentu kita ingin tahu ya proses verifikasinya ini berapa lama, karena kalau ini terus-menerus berlama-lama pasti masih tetap berdampak karena harga minyaknya nggak terus turun tapi naik terus. Ya, udah pasti nih nanti dari Kementerian SDM akan mengatur berapa lama. Kita kan teman-teman Pertamina kan sebagai operator di lapangannya. Jadi mereka yang akan, tapi tetap di Kementerian SDM yang akan menentukan klasifikasi dan jenis bagaimana orang berhak dan nggak berhak. Jadi ini akan dilakukan oleh teman-teman dari SDM. Jadi kita tunggu aja Mbak. Kalau soal berapa lama, apakah nanti 2 minggu atau berapa Jadi sebulan. belum ada ya pembicaraan terhadap udah pasti, klasifikasi. udah ada. Tapi tentu kita tunggu rumusan dari mereka.
Karena itu teman-teman SDM yang akan mengatur rumusan tersebut gitu. Karena itu memang kewenangannya mereka gitu. Coba kita tanya, Den, apakah sudah diajak ngobrol Pak Satya? Ya, yang jelas kalau untuk aplikasi My Pertamina belum. Kalau Tapi untuk yang kriteria penerima yang subsidi sudah, ini? Bukan, ya justru di situ letaknya untuk revisi daripada Perpres 191 2014 itu jelas ya. Ya, karena sudah ada beberapa kali rapat antara Ditjen Migas dan ya untuk membahas mengenai siapa-siapa yang berhak. Memang data itu menjadi faktor yang paling utama. Karena nanti pada waktu registrasi ya itu tentunya harus siap dulu datanya. Karena apabila datanya masih belum siap, siapa yang meregistrasi, bagaimana kita meloloskan ataupun menyetujuinya kan nanti repot. Maka saya tetap berkesimpulan bahwa payung hukum itu memang dibenahi secara simultan nanti sambil mempersiapkan perangkatnya atau toolsnya yang dinamakan My Pertamina tadi. Tapi saya ingin mengkomentari sedikit tadi pesimisme dari tadi yang sempat diwawancara. Menurut saya ini memang harus kita mulai ya. Karena ini sudah cita-cita yang sudah cukup lama untuk melakukan distribusi tertutup yang tidak kunjung bisa terjadi gitu. Jadi menurut saya ini harus kita hargai sebagai awal yang bagus. Pasti nanti akan kita benahi di dalam perjalanannya ya, karena kesempurnaan daripada data itu juga sudah pasti menuai protes. Ya, jangankan di BBM ya, di listrik saja yang segmentasinya jauh lebih teratur begitu ya. Itu untuk menerima subsidi yang 450 VA sama 900 juga tidak mudah. Ya, ada TNP 2K yang dulu dibentuk di kantor Wapres, itu juga membantu untuk mengklasifikasikan siapa yang betul-betul yang dianggap layak untuk menerima subsidi. Jadi saya pikir ini merupakan PR bersama dan saya yakin ini merupakan awal yang bagus, kita tidak boleh pesimis, kita coba benahi, ya, dan mudah-mudahan data nanti akan tersedia. Ya, karena data itu sebetulnya memang ranahnya ada di pemerintah. Ya, nanti dari data itulah nanti yang akan dikomunikasikan kepada Pertamina untuk mereka mulai menata registrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, Pak Bang Arya. Jadi gini, jadi makanya saya katakan, ini langkah besar yang nggak boleh kita tunda. Jadi kita jangan lagi terjebak pada aplikasi, ribet dan sebagainya. Tadi kan udah clear saya katakan bahwa ini ada 3 langkah. Ada aplikasi, ada yang pakai website, dan ada yang manual. Jadi datang ke SPBU, dia akan diproses, nanti data, habis itu akan muncullah, artinya dia akan kapan diverifikasi untuk mengambil QR code dia itu, atau dia bukti kartu bahwa dia berhak atau nggak berhak. Nah, dan ini harus kita lakukan, karena apapun ceritanya, memang yang namanya subsidi tertutup harus kita lakukan. Ini langkah besar. Tadi kata Pak Satya, ini langkah besar, kalau kita tunda terus lagi, ini bisa sayang gitu. Sayang sekali langkah besar yang sudah dilakukan ini tertunda. Dan tadi itu, kita jangan lagi terjebak pada aplikasi. Karena ini bukan itulah gitu, bukan itu problemnya. Aplikasi hanya salah satu cara untuk mendaftar. Ada 3 cara yang untuk mendaftar tadi gitu. Untuk yang distribusi tertutup ini sebenarnya sudah lama ya Pak rencananya? Ya, sudah lama, tetapi begitu mau diterapkan itu dipikirkan dampaknya itu lebih berat. Apalagi mau pemilu, ini kalau nggak cepat diambil 2022 akhir masalah politik itu mundur lagi. Tetapi begini ya, ini kan dampak dari kebijakan yang tidak sinkron. Kalau mau bahwa Pertalite itu tidak terlalu banyak yang make, tidak bermigrasi dari Pertamax ke Pertalite, ya sesuai dengan teori, sesuai dengan harapan, bukan menjauhkan harga. Ini kan harga Pertalite dengan Pertamax dijauhkan oleh pemerintah atau oleh Pertamina. Pertalite-nya tetap, Pertamax-nya dinaikkan. Maka jangan disalahkan bahwa ini akan terjadi migrasi shifting itu. Nah, saya pernah mengatakan pada waktu kabinet yang lalu dan menterinya pada waktu itu setuju, mestinya yang disubsidi itu adalah Pertamax. Kalau Pertamax disubsidi, Pertamax turun mendekati Pertalite. Nah, itu orang akan ke Pertamax. Itu pertama. Lalu yang kedua, ini sinkron dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah kan mengatakan kita dorong energi bersih. Yang bersih kan Pertamax, yang tidak bersih premium.
Yang kurang bersih Pertalite. Pertalite. Kenapa yang tidak bersih ini disubsidi terus? Jadi antara harapan, antara yang dicita-citakan tidak sama dengan yang diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai nanti yang men-screen itu yang dapat atau tidak dapatnya itu Kementerian SDM. Saya sebagai mantan pegawai pensiunan SDM, saya 30 tahun di SDM, itu tidak punya tugas dan fungsi SDM untuk menentukan ini orang ini mampu atau orang ini eligible untuk mendapatkan. Di dalam pemerintah, struktur pemerintah yang mempunyai tugas fungsi itu Bappenas sama Kementerian Sosial. Jadi libatkanlah Bappenas karena Bappenas sudah banyak menentukan mana ini dapat, mana ini tidak berdasarkan kriteria miskin, setengah miskin, segala macam. Jadi nanti kalau dilemparnya, didorongnya ke SDM, SDM gagap. Iya, kasihan saya, SDM-nya kasihan karena bukan tupoksinya dan dia tidak punya data mengenai itu sama sekali gitu. SDM menentukan itu adalah harga sesuai dengan undang-undang. Adapun mengenai ada ini masalah ketersediaan itu bukan SDM juga, berdasarkan undang-undang adalah BPH. Jadi ini harus disesuaikan sesuai tupoksi yang ada di undang-undang. Siapa melakukan apa dan Pertamina ini menjadi pahlawan. Tapi jangan sampai Pertamina yang jadi pahlawan itu jadi akan dikorbankan gitu. Kalau kayak gini kan nanti bisa, kalau ada apa-apa Pertamina nih tuh lihat katanya. Iya, padahal yang lainnya jadi belum siap gitu. Tadi bilang. Iya, nah saya mengusulkan Pertamina ini bagus, upayanya bagus. Karena untuk supaya subsidi yang diberikan ini tepat sasaran bagus. Tapi tolong yang lainnya yang mempunyai tugas dan fungsinya itu ya di depan. Dilibatin nggak sih Bang Arya? Nah itu ya kalau enggak nantinya akan semerawut gitu. Dilibatin nggak sih? Kalau dari pembicaraan awal ini kan Kementerian SDM tentu kan ada komunikasi sangat intens. Pasti gini, pasti semua kementerian yang terkait itu berhubungan. Mulai dari kepolisian pun pasti terhubung. Karena kan ada STNK, ada jenis kendaraan dan sebagainya, CC pasti ada. Kemudian nanti pasti Mensos juga pasti, itu juga dilakukan. Tapi kan tetap masukan itu kan tetap dia sebagai muaranya kan tetap kementerian teknisnya. Kan begitu. Ya tadi sebenarnya untuk menjawab apakah seluruh stakeholders itu terlibat yang punya otoritas, sebetulnya saya ambil satu case saja, penentuan 5 provinsi sebagai piloting, itu sebetulnya juga saya punya catatan. Kan banyak pertanyaan apa dasar provinsi itu yang dijadikan piloting. Bahkan ada yang bertanya kenapa nggak Jakarta. Nah misalnya kan dengan menggunakan parameter inflasi, yang sebenarnya inflasi itu menjadi indikator utama kebijakan ini ditetapkan atau tidak. Yang menarik di Yogyakarta yang menjadi piloting itu justru inflasinya rendah. Tinggi. Oh tinggi. Di catatan saya sampai Mei itu inflasinya 4,8% year to year. Bahkan untuk inflasi transportasi itu 7,8%. Artinya dan ini lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Jakarta inflasinya di bulan Mei itu hanya 2,27%. Transportasinya hanya 4,3%. Berarti kalau itu nanti diterapkan di sana bisa jadi artinya, membuat makin tinggi lagi. Ini sebagai catatan untuk di Yogyakarta kemudian di Manado itu inflasinya cukup tinggi. Artinya saya memberikan catatan bahwa dalam hal penentuan lokasi piloting ini pun ini masih ada resiko gitu. Dan itu satu. Yang kedua dalam hal pendaftaran tadi juga sudah disampaikan ini memang menjadi transisi menuju nanti subsidi tertutup. Tetapi tentu akan ada resiko-resiko persoalan di lapangan. Ya, tadi Bang Arya katakan ada alternatif ketiga bagi masyarakat untuk mendaftar yaitu di SPBU. Itu juga saya pikir tidak mudah. Artinya akan ada pekerjaan tambahan bagi pegawai SPBU, bagi operator SPBU dan juga adanya potensi konflik antara konsumen dengan pegawai SPBU gitu. Dan juga akan menimbulkan masalah kerumunan dan sebagainya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan yang perlu diperjelaskan sebetulnya ini tuh kewajiban atau himbauan. Nah ini akan menarik. Tadi Pak Satya mengatakan bahwa perlu dasar hukum regulasi yang lebih solid, yang lebih komprehensif.
kita pahami pemerintah dalam proses revisi Perpres 191 itu masih memerlukan waktu, dan saya melihat ini sebetulnya menjadi jembatan ketika nanti Perpres itu direvisi, ya kita paling tidak sudah punya database pendataan konsumen mana yang berhak dan yang tidak berhak. Nah, tetapi saya pikir masukan juga untuk komunikasi adalah bahwa ini sebetulnya bukan kewajiban tetapi himbauan, ajakan. Dan ini kan kesannya masyarakat didorong-dorong, dipaksa untuk mendaftar, kalau tidak daftar tidak bisa beli, padahal aturan hukumnya belum ada yang melarang masyarakat membeli. Kemudian yang kedua, saya pikir masyarakat kita akan lebih menerima kalau sifatnya itu kayak promosi. Jadi saya membayangkan masyarakat diberikan promo-promo, entah berbagai promo apapun dari Pertamina maupun BUMN lain untuk mendaftarkan diri, mereka mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat dari pendaftaran itu, sehingga orang berbondong-bondong. Sama saja kayak dulu kan vaksinasi, masyarakat awal-awal resisten, tetapi ketika ada misalnya bantuan minyak goreng dan sebagainya, masyarakat akhirnya menerima. Nah, saya pikir ini juga menjadi hal yang harus dilihat psikologis masyarakat. Jadi masyarakat pasti akan setuju dengan adanya improvisasi kebijakan yang memang penting untuk APBN dan juga BUMN, tetapi juga perlu melihat situasi psikologis masyarakat. Apalagi juga kan banyak permasalahan-permasalahan lain yang belum selesai yang dihadapi masyarakat, misalnya soal minyak goreng, kemudian juga ada Cabai kemarin mahal. pangan naik gitu kan, kemudian juga tarif listrik di bulan Juli naik, walaupun itu juga kita tahu buat segmen masyarakat mampu, tetapi semua persoalan itu masih ada di dalam benak masyarakat, sehingga ketika ada satu wacana kebijakan baru yang sifatnya itu mungkin dianggap membebani masyarakat, itu pasti akan muncul resistensi dari masyarakat. Pak Ardaya, ini gampang-gampang susah gitu ya. Di satu sisi kalau nggak cepet, repot. Dan ini masih dibahas, nggak tahu kapan digetok. Ya, kalau Brigita tadi mengatakan gampang-gampang susah. Kalau saya mengatakan susah-susah sulit. Susah-susah sulit, berarti Ya. susah banget. Iya, susah-susah sulit karena gini, ini sudah mulai dibicarakan lebih dari 5 tahun mengenai ini. Oh, sudah lebih 5 tahun. Iya, mengenai program ini segala macam itu. Nah, kalau menurut saya jangan terlalu rumit dulu startnya. Ini kan ceritanya mobilnya nanti dibatasi, mana yang dapat, mana yang enggak. Lalu orangnya dibatasi. Satu aja, kalau menurut saya orangnya saja. Kalau orang ini berdasarkan data yang ada di Bappenas, di Kementerian Sosial bahwa dia masuk dalam kategori katakanlah ini, oke, itu dikasih. Nah, lalu setelah dikasih, dia wajib kalau mau minta menyampaikan kendaraan yang dimiliki. Lalu pilih, kalau punya motor sama mobil, mau pilih motor atau pilih mobil, itu sederhana. Jangan dibatasi, misalkan, loh dia pakainya cc-nya 5.000 cc gitu, biarin aja. Kalau pakai cc yang 5.000 cc, 2 hari habis dalam sebulan kan dia akan. Jadi didiklah masyarakat itu menjadi rasional gitu. Tidak, harus ini. Itu. Tapi kalau cc-nya dibatasi, ininya batasi. Jadi semuanya itu pembatasan gitu. Itu kalau menurut saya yakin ini tidak bakal terlaksana. Yang kedua, angkanya itu berapa targetnya itu? Targetnya itu berapa? Dan naik ya, harganya. Tanya di Bappenas, orang yang miskin itu berapa sih? Tanya di polisi, mobil motor tuh berapa? Lalu disinkronkan pasti bisa dicari angkanya. Oh sekian, akan dapat sekian. Jangan mobilnya di harga 1M pakai Jadi kalau menurut juga, saya kan, ya? yang namanya kebijakan, kalau mau berhasil 100% sulit. Paling tidak ada dampaknya. Dampaknya itu lebih bagus. Nah, yang paling ditakutkan selalu kalau dalam hal BBM, begitu berat, lalu ada antrian di SPBU. Pasti dari pusat ini langsung. Dan itu bisa terjadi. Karena apa? Di daerah tuh misalkan pakai internetnya jelek. Lalu orang yang jaga SPBU tuh mungkin di Jakarta masih ini. Tapi kalau di daerah itu pendidikan dan ini jangan terlalu bahwa dia dianggap orang yang pintar atau orang yang bisa. Itu. Jadi kalau menurut saya
ya yang sederhana saja, dapatnya lebih sedikit nggak apa-apa, asal aman, lancar, tidak menimbulkan gejolak. Karena ini yang diatur adalah masalah BBM. BBM itu rumusnya harus ada. Bukan harus ada di di SPBU-nya, tetapi ada dan bisa terakses oleh konsumen. Kalau dua itu tidak, maka saya yakin begitu ini dijalankan ada sedikit antrian, ada sedikit ini langsung dari atas stop. Karena ini BBM dan ini dampaknya sangat-sangat serius bagi perekonomian. Ini momen yang baik untuk bisa melakukan perubahan, strategi komunikasi bagaimana yang tepat, lalu teknis seperti apa yang dimungkinkan meminimalkan beragam resiko. Dulu pernah dicoba ya di Batam. Ya. Batam aja satu, sama di kalau nggak salah Bontang, ya 2. Coba di pilot kan di situ jalan nggak? Kalau sudah jalan baru kembangkan. Kalau misalkan di situ tidak jalan, ya udah stop gitu. Pakai cara yang lain. Itu akan kalau menurut saya dampaknya akan lebih sedikit daripada langsung dijalankan lalu tiba-tiba ini. Jadi lagi, itu dampaknya itu tadi di garis bawahi, di underline, di bold dan dicetak miring oleh Pak Kardaya. Nah, bagaimana meminimalkan dampak itu saat lagi kita bersama kami. Pak Satya, ini dari Den, paling tidak sudah ada catatan tentunya, strategi dan tips supaya meminimalkan dampak yang tadi digarisbawahi oleh Pak Kardaya. Silakan Pak Satya. Ya, kalau saya melihat urut-urutannya itu kan yang pertama kali adalah dia melakukan pendaftaran dulu kan. Ya, setelah nanti terdaftar maka menunggu konfirmasi kan begitu kan, biasanya begitu. Kalau nanti sudah terkonfirmasi baru mereka mendapatkan QR code-nya. Ini biasanya kalau urut-urutannya seperti itu, saya belum tahu nanti Pertamina bagaimana, tapi dari yang kita diskusikan saat ini itu sebetulnya momentumnya itu bukan berarti mau dilaksanakan langsung kan tidak, tetapi melalui mekanisme pendaftaran. Nah, nanti dari situ bisa kelihatan orang udah mulai ada sosialisasi, kesadaran mereka harus mendaftar, dapatkan konfirmasi, punya QR code-nya bisa di-print kan begitu kan. Nah, sehingga pada satu saat nanti kalau dia membutuhkan atau dia mau membeli berinteraksi dengan SPBU, ya QR code-nya dibawa. Saya pikir kalau misalkan ini nanti ya dilakukan secara bertahap dengan baik, pasti akan jalan. Justru masalah yang saya lihat yang sangat potensi menimbulkan masalah itu adalah seperti tadi, ya ada pemilahan daripada kelompok masyarakat yang berhak. Ini yang menurut saya menjadi PR yang tidak mudah. Tadi kan dikatakan Pak Kardaya ada Bappenas, ada ini. Kita contoh TNP 2K lah. Ya, TNP 2K itu kan tim percepatan penanggulangan kemiskinan. Di sini juga ada Kementerian Sosial yang sudah mempunyai PKH, ya kan, yang sudah mempunyai kelompok-kelompok masyarakat yang memang sekarang ini menerima bantuan langsung dari PKH, ya Keluarga Harapan. Itu kan juga bisa menjadi tools juga gitu. Dan saya nanti berharap supaya kementerian terkait yang lintas sektoral tentunya yang sekarang ini sudah bergelut dengan data itu bisa berkontribusi untuk mempercepat pendaftaran ya, sehingga pendaftaran itu baru nanti meningkat kepada mekanisme berinteraksi dengan SPBU. Kan itu aja sebetulnya. Ini kan tiketnya, tiket untuk berinteraksi dengan SPBU di kemudian hari. Baik, Bang Arya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini kita trial dulu gitu, coba. Toh ini kan pendaftaran dulu. Pendaftaran dilakukan di 5 provinsi. Tadi kenapa provinsi tersebut gitu ya, paling nggak mewakili Jawa, tapi nggak terlalu besar. Kalau kita langsung ke Jabodetabek atau Jakarta, itu kan besar banget penduduknya. Nanti pasti lebih sulit untuk evaluasinya. Nah, kita coba di Jakarta, ada Bandung, ada Jogja, mewakili Sulawesi ada Sulawesi gitu ya, Manado, atau mewakili Kalimantan ada Kalimantan Selatan, kemudian di Sumatera ada di Bukit Tinggi gitu ya. Paling tidak itu bisa mewakili kota dan juga mewakili kabupaten, artinya yang agak jauh, yang sehingga kita bisa tahu
kalau sejauh ini kira-kira bagaimana? Okay. Ya baik itu kabupaten yang agak jauh di Ciamis dan sebagainya yang di Jawa Barat gitu ya. Itulah trial untuk melihat kan gitu, melihat di mana kelemahan-kelemahannya. Dan yang pasti seperti yang saya katakan tadi, kita jangan lagi terjebak pada aplikasi karena udah ada 3 tadi itu ya, seperti kan ada 3 yang selama ini yang terangkat aplikasinya padahal ada yang manualnya. Kemudian soal kerepotan ya udah ini kita repot sama-sama dulu semua lah. Apa boleh buat ini harus kita ambil supaya ini mulai berjalan dan kembali lagi ini pendaftaran dulu. Belum ke bahwa dia kan selama ini kan kalau nggak daftar nanti nggak bisa beli solar, ini kayak ketakutan yang dibangun gitu. Jangan gitu dulu gitu. Jadi adalah sosialisasi kita dulu untuk pendaftaran. Nanti di sana kan mulai tercatat nih untuk seleksi-seleksi, baru kita turunkan ke hal teknis. Demikian. Bang Abra singkat saja. Kalau dari saya catatannya untuk kalaupun memang nanti Pertamina tetap ingin menjalankan program ini untuk pendataan, saya pikir yang harus didorong berikutnya adalah sifatnya promotif. Artinya mendorong masyarakat untuk mendaftar secara sukarela dengan mendapatkan berbagai macam benefit. Sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa. Dan tadi terakhir memastikan bahwa masyarakat masih tetap bisa membeli seluruh BBM karena memang aturannya belum ada. Aturan dari Perpres belum dijelaskan siapa yang berhak dan tidak berhak. Gitu. Baik. Pak Kadayat yang mau ditambahkan singkat? Ya mudah-mudahan aman, damai dan berhasil. Baik, terima kasih Pak Kadayawarnika, anggota DPR RI, kemudian Pak Satya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian Mas Abra Talatov dari Indef, dan tentunya Bang Arya Sinulinga dari Kementerian BUMN sebagai staf khusus Menteri BUMN. Mudah-mudahan saja tadi yang disampaikan oleh Pak Kardaya, tentunya ini semua bisa terimplementasi dengan baik tanpa menimbulkan kerusuhan dan kericuhan, karena ini adalah komoditi strategis. Kita tunggu saja bagaimana kebijakannya selanjutnya. Saya Brigita Maunara pamit, selamat malam, sampai jumpa.